A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ila akhir ayat. Sampai pada ayat yang ke-253 surat Al-Baqarah. Tilkar rusulu kemarin ya. Seperti itu para rasul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Kami mengutamakan sebagian mereka atas yang lain. Dengan keutamaan, kedudukan yang tidak ada pada selainnya. Minhum man kallamallahu, di antara mereka yang Allah mengajak berbicara. Wa rafa'a ba'dahum, dan yang dia Allah mengangkat sebagian mereka kedudukannya. Tafsirnya yang dimaksud Allah mengangkat sebagian mereka yaitu Nabi kita Muhammad SAW darajatin, diangkat beberapa derajat. Dijelaskan di tafsirnya di sini ala ghairihi, atas selainnya. Apa misalnya? Bi umumi dakwah. Tafsirnya bi umumi dakwah, dengan keumuman dakwahnya Nabi Muhammad. Dalam hasyiahnya disebutkan di sini aili jami'il makhluqati. Dakwahnya Nabi Muhammad itu untuk seluruh makhluk. Dijelaskan hatta jamadati wal malaikati wal jinni. Sampai al jamadat. Jamadat itu benda-benda padat. Wal malaikah, malaikat. Malaikat yang dikatakan la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat. Malaikat melaksanakan, tapi masih butuh dakwahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Li ikramin Nabi, sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi. Jadi bahasa gampangannya gini, kalau malaikat saja butuh dakwahnya Nabi yang jelas-jelas tidak pernah bermaksiat kepada Allah, apalagi selain malaikat. Gitu. Wal jinni, jin, ya, jin, ya jelas ada jin yang masuk Islam, yang dengarkan Nabi Muhammad baca Al-Quran, surat jin, kejadian di masjid, makanya sekarang dikatakan masjid jin. Ada beberapa jin yang dengarkan Nabi Muhammad baca Al-Quran ketika sholat, masuk Islam, datang kepada Nabi SAW. Wala yuraddu hukmu Sulaiman fil jinni fa innahu hukmu sultanatun la risalah. Kalau dikatakan Nabi Sulaiman itu kan juga jin. Nabi Sulaiman kan wong ifrit aja di bawah perintahnya kok. Yang disuruh mindahkan istananya Ratu Balqis di Son'a, di Ma'rib ya, Ma'rib. Di Son'a ke Palestina. Yang menyanggup pertama siapa? Ifrit. Tapi manusia yang berhasil. Yang ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Sulaiman, kamu berangkat ke lautan, nanti di lautan tadi itu kamu akan lihat satu tanda kebesaranku, katanya Allah. Ya, tahu ceritanya? Hah? Yang ngelewati itu, ketika di pinggir lautan dilihat tidak ada apa-apa. Dan apa-apa? Akhirnya apa? Memerintahkan jin. Siapa? Ifrit maneng. Ifrit. Nyelam, tidak dapat sama sekali. Tidak dapat, sampai nyelam dari jauh. Tidak dapat sama sekali. Akhirnya apa? Allah menunjukkan ternyata ada satu gubah. Di situ ada pemuda yang ibadah sama Allah. Sudah tinggal di sana ribuan tahun. Dikasih makan sama Allah, diberikan ini. Karena apa? Karena bakti sama orang tuanya. Karena orang tuanya setiap, bahasanya kita orang dirawat sama anaknya,
Ya Allah, jadikan anakku terjaga, dia yang akan hidup, yang akan terjaga dari godaan setan. Ya ikut kayak gitu Allah. Diberikan gubah dari kaca, diletakkan di tengah lautan, di paling dalamnya lautan. Air tidak bisa masuk. Setan, loh Ifrit golek tidak ketemu kok. Ifrit itu nyari tidak ketemu. Nah itu ya apa itu Nabi Sulaiman itu? Nah dijawab, kalau Nabi Sulaiman itu berkuasa kepada jin itu karena pemerintahan. Karena pemerintahan. Lari salatan bukan sebagai kerasulan. Jadi mereka itu tunduk karena Nabi Sulaiman itu menjadi sosok sebagai apa? Raja. Jadi lah bosone kita orang itu, bos saiki nih ya, menterine iku wis teko jin, gitu lah. Bukan karena kenabiannya. Tapi kalau Nabi Muhammad karena kenabiannya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu keutamaannya. Ya. Di antara keutamaan yang lain yang ada pada diri Nabi Muhammad, wa khatmin nubuwah. Fala nabiyya ba'dahu tabtadi'u risalatuh. Maka tidak ada nabi setelahnya Nabi Muhammad yang akan memulai dari risalahnya. Tidak ada. Tidak ada nabi, tidak ada penutup. Iya. Cuma adik ini tok sing hebat. Malaikat Israel. Malaikat Malik ketulenan. Dibuat mainan. MUI kundi. Nang dituru dah ya opo deh. Ini pelecehan loh. Dibuat mainan. Hanya di sini ya hebat. Hebat nawuri maksudnya. Itu. Tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad, tidak ada. Kalau ada kenabian yang dimulai, wa yalzamu min dzalika, kalau memang ada kenabian setelah Nabi Muhammad, maka mengharuskan apa ini? Nuskhu syar'ihi, adanya penghapusan syariatnya Nabi Muhammad. Tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Syariatnya Nabi Muhammad ini paling sempurna dari syariat-syariat yang terdahulu. Ada pembaruan, ada pembaruan, ada pembaruan. Mentoknya di mana? Ya di syariatnya Nabi Muhammad ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yusiku. Sempurna sudah. Nah, kita memahami Al-Quran, kita memahami hadis, kita kurang kemampuan. Makanya kita menggunakan pendapat para ulama kita. Ada yang pokok, namanya mujtahid mutlak. Untuk langsung mengambil dari Al-Quran sama hadis. Makanya Imam Nawawi mengatakan setelah 4 orang ini tidak ada mujtahid mutlak. Kalau ada orang mengatakan dalil Quran sama hadis ngawur, tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak ada kemampuan untuk ngambil Quran sama hadis secara langsung. Dari macam-macam mujtahid mutlak yang ada 4 itu, mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, masihan. Jadi di setiap madhabnya itu ada yang menjabarkan lagi. Imam Rafi'i, Imam Nawawi, nanti ada bawa cabangnya lagi Ibn Hajar, Romli, makanya belajar roh. Ojo mek Ramadan, mek pondok Ramadan 20 dino nyalakno Imam Syafi'i. Nah iki. Ojo. Iya. Anak sering ngomong kan, mencari ilmu itu hadirin tidak bisa instan. Yang bisa instan cuma satu. Apa li? Ndak, nyeduh kopi ini Rahman. Wes iku to, iku instan. Lek lainnya ndak iso. Iya. Ngono.
Nabi Isa kan turun nanti. Nabi Isa turun tidak buat syariat baru. Tidak buat syariat baru. Bernabikan Nabi Muhammad. Bersyariatkan syariatnya Nabi Muhammad. Kurang paham. Bernabikan Nabi Muhammad. Kurang ya apa ini? Nabi Allah Musa ketika membaca tentang kejadian nanti di hari kiamat, ketika ada umat yang dipisahkan oleh Allah, diberikan kekhususan, berharap itu umatnya, bukan, itu umat Nabi Muhammad. Ketika dengarkan seperti itu, Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, jadikan aku dari umatnya Nabi Muhammad. Sampai jauh Nabi Musa, kalimullah. Loh, kalimullah iki loh. Lah kita orang kok ya anut toh. Apa sih waktu itu? Cukup dengan pasta gigi. Siwak kau tuh Nabi. Lek dak Nabi ya siwak dak atene kita nggak siwak rek. Gitu loh. Ngerti ya? Kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang untuk pribadi Rasulullah ya, untuk pribadi Rasulullah. Yang untuk kita dijelaskan wa tafdilu ummatihi ala sairil umam, dan keutamaan umatnya Nabi Muhammad ala sairil umam, atas semua dari umat-umat. Kepingin jihad aku beb jihad, kepingin jihad ente iyo. Iki lho pengajian lo jihad. Kita duduk di tempat ilmu, kita ngambil istifadah, ngambil faedah. Maka setiap waktunya peleburan dosa. Kalau sudah habis dosa entek misalnya pengangkatan derajat. Bondo apa? Bondo lunggung itu loh. Udah turu. Kalau turu beb, thalibul ilim, turu, ndak popo. Iya. Tapi ojo mbek aku. Nek kon mbek aku turu tak kepuk. Ngerti nih ya? Karena apa? Umatnya Nabi Muhammad. Kang, ente sembayang ba'dal maghrib 6 rakaat. 6 rakaat. Nah, dia mau ya. Insyaallah. Ba'dal maghrib 6 rakaat, mau 6 rakaat khusus, mau dicampur dengan ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, tambahi awabin 4 rakaat, mau 1 salam 2 salam, wis 6 rakaat tok. Diganjar 12 tahun. Koyo ibadah seperti ibadah 12 tahun. Kok enak temen kita orang? Iya, kok enak. Kenapa? Nabi ini, Nabi Muhammad. Gitu loh Kang. Karena nabinya Nabi Muhammad. Anak ini kalau bangun ini subuh masih ini beb. Kalau 3:30 sih rodok ngeliyeng, tapi tak paksa no beb. Loh, ente bangun 1 malam. Loh, kok 1 malam? Nggak tidur? Nggak. Jam 3:30 kontangi. Nggak iso 3:30 iya. Sembayang subuh berjamaah. Tertulis seperti ibadah 1 malam penuh, ndak tidur sama sekali. Lah aku ndak gelem. Sembayang ijenan. Engkau sing lanang sembayang di omah. Masjidnya kosong. Lek wis masjidnya kelebonan wong lain ngamuk. Lah kon mulai biyen nang ndi? Kau ndak peduli ngono. Ya apa terus? Ada kelompok lain. Sing dia menghidupkan masjid di leboni masjid itu. Baru kon mencak-mencak. Kan repot kon iki Kang. Ngono lho Kang. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, firman Allah. Kuntum khaira ummatin. Kuntum, kamu ini sebaik-baik umat. Ukhrijat, yang dikeluarkan, artinya apa? Yang dilahirkan, linnas, untuk manusia.
Mosok sing ukhrijat linnas mari sobo ndak wiritan. Mosok sing ukhrijat linnas ono pengajian yo ndak teko. Jadi ini ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas jadi figur ente ini. Kita ini jadi figur hadirin. Kita jadi figur. Minimal figur kepada keluarga kita. Jangan kita berharap anak-anak kepingin jadi orang alim. Lah kon dewe tidak pernah nyedek. Iya. Ente tahu enggak? Habib Abdul Qadir bin Ahmad, anak kemarin dengarkan ceritanya beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad, itu beliau abahnya beliau Abdul Qadir bin Ahmad itu Habib Ahmad bin Abdurrahman ya. Habib Ahmad bin Abdurrahman itu sudah dulunya itu gimana? Ditonton anaknya ke masjid, ditonton sudah odur beliau ya, merintahkan orang itu bukan cuma merintahkan orang toh untuk bawa anaknya ini Habib Abdul Qadir, tapi apa? Diperintahkan dilihat dari jauh di masjid. Setelah itu apa? Pulang ditanya, kamu tadi sebelahmu siapa? Kamu tadi sebelahmu siapa? Jadi lalu kita orang kan enggak. Nah bayang, kon ya apa? Trosor. Repot kan. Iki wis iling-ilingan iki. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Contoh yo. Masa contohnya kok ngene? Ngerti dia? Nah, ada firman Allah terhadap Bani Israel. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 47. Wa anni, dan sesungguhnya aku Allah faddaltukum, mengutamakan kamu sekalian wahai Bani Israel alal alamin. Wa anni, dan sesungguhnya aku Allah faddaltukum, mengutamakan engkau semuanya wahai Bani Israel alal alamin, atas manusia semuanya. Doh, kok katanya tadi ukhrijatin nas, ini apa hadis, apa firman Allah ini? Nah, fal muradu alami zamanihim, maksudnya itu Allah mengutamakan Bani Israel di zamannya Bani Israel. Ini sama persis seperti Sayyidina Fatimah. Iya mana? Pemimpin dikatakan, loh ya Abah, ya Rasulullah, bagaimana dengan Asia? Bagaimana dengan Maryam? Tahu artinya Maryam, Zil? Nah, nggak ngomong radio. Ente ngomong radio paham. Kemarin di Khotem Bukhari ini ada. Ya, ini satu apresiasi yang bagus ya. Anda tidak hadir. Karena Anda ada acara. Tapi Anda dengarkan dari radio. Dapat ilmu. Siapa arti Maryam? Tidak tahu. Tidak ngomong radio. Maryam abidah. Arti Maryam itu seorang perempuan yang ahli ibadah. Tulis. Oh, iya. Ini di mana? Di kemarin. Di Khotem Bukhari disampaikan. Ceritanya Imam Bukhari gimana? Abahnya Imam Bukhari. Masya Allah. Ini jazakumullah khair ini radio. Novel sama Hendra. Syafi'i juga. Allah yatawir a'maruhum insyaallah fil khair wa afiyah. Fil lutuf wal afiyah. Iya. Ilmu tok loh. Anak sungguh ya, anak dengar di radio, di mobil. Itu dengarkan. Nah, ini ya apa, Abah? Kan ini kan Asia, Sayyidina Maryam, itu kan juga pemimpin-pemimpin perempuan. Jawaban Nabi apa?
mereka pemimpin perempuan di zamannya. Sedangkan engkau wahai Fatimah, pemimpin perempuan di zaman umat Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Hampir sama dengan ini. Gitulah. Jadi firman Allah yang menyatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin, yang menunjukkan keutamaan Bani Israel, itu tidak bertentangan dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena wa anni faddaltukum 'alal alamin itu maksudnya Allah mengutamakan Bani Israel di sesamanya Bani Israel pada zaman Bani Israel. Sedangkan kita orang global semuanya. Gitu Kang. Wal mu'jizatu al mutakatsaratu, yang banyak sekali mukjizat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum Nabi diangkat jadi nabi, apa namanya? Ya rasul. Itu ya. Apa yang diberikan? Al-katsiratu allati la tuhsa, yang tidak bisa dibatasi, bihaddin dengan satu batasan, wala addin dan dihitung, tidak ada. Banyak mukjizatnya Nabi. Di antara mukjizatnya Nabi ku tidak pernah angop. Iling-iling nih, hati angop. Oh enggak, Nabi tidak angop. Iya. Nabi tidak pernah angop. Mata ta'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah angop. Tidak pernah dihinggapi lalat. Itu ringan-ringan niku. Iya, tidak ada bayangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono Kang. Qala al-Arif al-Busiri, innama fadluka az-zamanu wa ayatuka fima na'udduhu al-ana'u. Hanya saja keutamaanmu wahai Nabi Muhammad az-zamanu, sepanjang zaman. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wa ayatuka, dan tanda-tanda kebesaranmu, fima na'udduhu al-ana'u, di dalam hitungan yang kami menghitung al-ana'u, detik demi detik waktu. Semakin dipelajari Rasulullah itu, semakin kita akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tinggal kitanya mau menggali enggak? Gitu. Dan sayangnya semangat zaman sekarang ini untuk kepada ilmunya Rasulullah berkurang, Mbak. Berkurang. Banyak terkalahkan dengan dunia, naudzubillah. Semoga dijaga. Wal khasaisu al adidatu, dan kekhususan yang banyak sekali. Apa? Kal haudil maurud. Apa? Telaga yang akan dilewati semuanya. Jadi telaga itu ada dua versi. Ada versi yang mengatakan sebelum sirat, sebelum jembatan. Tapi pendapat yang paling kuat, telaganya Nabi itu setelah sirat. Kenapa? Melewati sirat, selamat untuk masuk surga. Sebelum masuk surga, meminum telaga Kautsar. Sehingga tidak pernah haus, tidak pernah lapar. Ndak ono ceritain di surga iku luwe. Di surga kok luwe. Ndak ono. Surga itu kalau makan ngicipi, nyemil. Apa jadi Madura? Guk-gegu. Guk-gegu iku. Ndak Madura ngomong guk-gegu. Kon guk-gegu nek kene kakean kolesterol. Kalau di sana ndak. Kencingnya, maaf, buang air besarnya diganti dengan keringat yang wangi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Semuanya dipersiapkan untuk Nabi itu. Iya. Iya Zil. Masa udah percaya? Percaya kan? Ya. Wal maqamil mahbud, kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia ini, siapa orang yang memintakan untuk Nabi SAW,
Setiap selesai adzan, kedudukan yang mulia, wajabat syafaati, katanya Nabi. Wajib mendapatkan syafaatku. Baca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadihi da'watit tamah wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadin wasilata wal fadilah. Wal maqamal mahmud. Nah, maqamal mahmud. Kita mintakan untuk Nabi SAW. Ada satu makam nanti. Al-Mahmud. Itu Pak. Ya. Wal wasilati wa ghairi dzalik, perantara. Ya, untuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al bayyinat. Ya. Ini. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinah. Wa ataina, dan kami mendatangkan Isa kepada Nabi Allah Isa Ibna Maryam, putra Sayyidatuna Maryam, al-bayyinat, berbagai apa? Pembuktian, wa ayyatnahu, dan kami memperkuat, gawainahu, kami memperkuatnya. Itu Nabi Isa, biruhil kudus. Sapa Roh Kudus? Hah? Malaikat Jibril, Roh Kudus. Jadi ngomong Roh Kudus. Roh Kudus itu Ruhul Kudus. Siapa? Malaikat Jibril. Kalau zamannya Nabi Allah Musa namanya siapa? Mata oning. Siapa? Namus. Namus itu nama Jibril, malaikat Jibril yang dikenal dalam bahasa Ibrani. Itu makoli. Ngerti nih ya? Itu Pak. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Isa dijelaskan di sini. Ka'ihyail mauta, menghidupkan orang yang mati. Wa ibra'il akmahi, penyembuhan akma itu lepra, buta. Wal abrosi apa? Baros, lepra, apa? Belang lepra sopak. Iya belang. Iya. Gara-gara hidup dong mati di luar anak Tuhan. Ini keyakinan kita loh ya. Ojo mlebu pasal apa ya? Keyakinan kita. Kacamata Islam. Kalau kacamata bernegara ya terserah. Diwara anak Tuhan ya terserah keyakinan ente. Kita orang enggak. Ya. Itu. Nah, kan maksud di sini nih ajib ini. Biruhil Qudus Jibril yasiru ma'ahu haitsu sara. Jadi dibarengi dengan malaikat Jibril kemanapun berjalan. Ada alasannya di hasyiahnya di sini. Mim mabda'i khalqih. Mulai Allah akan menciptakan, permulaan Allah akan menciptakan Nabi Allah Isa sudah dibarengi dengan malaikat Jibril, Roh Kudus. Iya. Perhatikan ini. Li'anna khalqahu kana ala yadih. Karena penciptaan Nabi Allah Isa ini Allah pasrahkan, Allah berikan mandat melalui siapa? Malaikat Jibril. Makanya kalau orang lain, agama lain mengatakan Roh Kudus, ya memang seperti itu. Karena memang Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Allah, kepada malaikat Jibril untuk barengi siapa? Nabi Isa. Bukan cuma ketika berjalan sudah jadi Nabi Allah Isanya. Mulai permulaan penciptaan, bayang no. Dibarengi. Ini ya. Nanti mudun Nabi Allah Isa ya.
keyakinan kita. Nabi Allah Isa mudun turun nanti ya. Taib. Walau Biruhil Kudus. Ya. Sebetulnya Allah itu berkehendak untuk memberikan hidayat semuanya. Tapi sunnatullah. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atul bayyinat. Kalau Allah menginginkan memberikan hidayat kepada semuanya, maqtatalal ladzina min ba'dihim. Maka setelah pengutusan para nabi, tidak akan ada mereka yang berbunuh-bunuhan. Tapi sunnatullah, Allah menginginkan, Allah berkehendak untuk terjadinya seperti itu. Makanya karena macam minggu, mulai zaman dulu kan pembunuhan yang pertama kali, Qabil, Habil, turun temurun sampai saiki tembak-tembakan. Ya, bacok-bacok. Antara selamat ya. Insyaallah. Saya sampai situ insyaallah ya. Cukup Pak, susu Pak. Cukup. Wallahu a'lam.